Selamat siang kawan-kawan semua. Siang ini kita akan bicara-bicara mengenai signaling perkeretaapian dengan kawan kita Pak Rustandi dari Land Railway System atau LRS. Untuk akrabnya kita panggil Pak Teddy saja ya Pak Teddy ya. Baik, Pak. Ya, oke. Pak Teddy, ini kan kalau Pak Teddy sebenarnya sehari-hari ya, tapi kalau orang awam itu lihat begitu hanya naik kereta kan kita hanya lihat yang di dalam kereta. Kita kadang-kadang lihat sinyal itu ada warna pakai lampu, kadang dulu pakai apa tuh semafor yang turun naik seperti itu. Nah, uniknya kereta api ini kan dia hanya jalan di satu rel, nggak bisa saling menyusul gitu kan. Kalau relnya kebetulan dua, kita bilang double track, satu ke sana, satu ke situ, ya masih agak lumayan lah. Tapi kalau relnya satu, kita kan bertanya-tanya gimana dia kalau harus menyusul, gimana kalau dia harus berbelok, menyimpang. Ini semua diatur safety-nya atau keselamatannya katanya oleh signal yang ngatur-ngatur gitu, ngatur dari lampu-lampu, tapi sebetulnya lebih pelik daripada itu karena dia juga harus mengarahkan relnya, kemudian harus ngatur kereta yang lainnya agar waktunya tidak bersamaan dan lain-lain. Nah, Pak Rusandi atau Pak Hedi ini bekerja di BUMN yang antara lain memproduksi komponen-komponen sinyal perkeretaapian. Kita senang nih ternyata komponen-komponen persinyalan itu sudah banyak sekali yang kita produksi dalam negeri dan kita inovasikan betul sebetulnya malah. Sehingga kita punya kalau di ekosistem industri perkeretaapian itu ada PT Inka yang mengintegrasikan bikin keretanya, ada juga PT Land Railway System yang memproduksi signalingnya. Pak, saya ingin tanya-tanya Pak Teddy, teman-teman mungkin yang awam akan tanya, apa sih itu signaling dan kenapa dibutuhkan dan kemudian apa yang telah diproduksi oleh teman-teman di PT LRS. Mohon waktunya ya Pak Teddy, kira-kira gitu. Baik, Pak. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin sebelum saya mulai, Pak, saya perkenalkan diri dulu, Pak. Nama saya Rustandi atau biasa dipanggil Teddy, Pak. Saya saat ini menduduki jabatan sebagai Direktur Teknologi dan Operasi di PT Land Railway System. Nah, keterlibatan saya di signaling ini sendiri diawali ketika memang saya lulus kuliah waktu itu tahun 2001, Februari. Wisuda dari Teknik Fisika ITB. Seminggu kemudian saya langsung gabung dengan PT LEN, Pak. Dan langsung ya. Gabung sampai saat ini sudah 20 tahun lebih, saya memang tidak pernah keluar dari signaling. Waduh. Jadi, masuk sampai saat ini bidang yang memang di railway signaling, Pak. Wah, expert sekali di situ dong lalu jadinya. Jadi, sebetulnya rekan-rekan saya juga banyak yang sudah 30 tahun lebih bahkan Pak di bidang. Ya, saat ini juga saya memang selain di PT Land Railway System untuk profesi, saya juga ikut aktif di PII, Pak, Persatuan Insinyur Indonesia. Di situ ada badan kejuruan yang namanya Teknologi Kereta Api atau BKTKA. Nah, saya masuk di Majelis Penguji, Pak, salah satunya. Jadi rekan-rekan expert di bidang PTKA di bidang perkeretaapian yang mau dapat sertifikasi insinyur profesional mungkin nanti insya Allah bisa ketemu saya, Pak. Kemudian yang profesi yang tingkat internasionalnya saat ini juga ada namanya IRSI atau misalnya IRSE gitu, Pak. Itu Institution of Railway Signal Engineers, itu pusatnya di Inggris, Pak. Dan memang anggotanya sudah seluruh dunia dan salah satunya ada Indonesian chapter. Di IRSE sendiri saya sudah punya license, Pak, yaitu license untuk principal designer. Jadi hebat. setahu kami hanya 6 orang di perusahaan kami, nanti kita juga tingkatkan dan di Indonesia itu cuma ada di PT LEN, Pak.
Dari 6 itu yang punya license principal designer mungkin saat ini baru saya, Pak. Jadi nanti tambah lagi, Pak, biar hasanah persinyalan perkereta-apian ini bisa lebih meriah lagi, Pak. Lebih meriah lagi, udah maju ya. Bagus sekali, bagus sekali. Ya. Nah, terima kasih. Saya coba jelaskan sedikit demi sedikit, Pak. Ya. Di presentasi ini saya coba jelaskan terkait dengan persinyalan dan kiprah PT LEN dalam bidang persinyalan kereta api, Pak. Ya. Ini Pak yang pertama, Pak. Ya. Apa tadi yang Bapak tanyakan mungkin nyambung di sini, Pak. Ya. Kenapa kita butuh persinyalan gitu ya? Karena dalam perkeretaapian itu memang ada beberapa isu utama, ya. Yang pertama itu adalah terkait dengan keselamatan, Pak. Keselamatan artinya ya bagaimana cara menghindari tabrakan antar kereta, itu salah satunya. Artinya perjalanan kereta api ini harus kita. Nah, isu yang kedua terkait dengan punctuality-nya, Pak. Jadi ketepatan waktu ini dan juga, Pak, bukan hanya selamat tapi bisa bagaimana kereta ini bisa sampai tepat waktu, gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan kapasitas, Pak. Nah, kapasitas ini artinya bagaimana pengaturan perjalanan kereta api ini agar kapasitas lintasnya bisa optimal, Pak. Gitu, Pak. Dari sini makanya kita perlu yang namanya signaling, gitu. Nah, tadi pertama terkait keselamatan, Pak. Ini memang hal utama, Pak. Betul yang tadi Bapak sampaikan bahwa bagaimana supaya kereta tidak terjadi accident. Nah, terkait dengan signaling ini ada beberapa isu juga, Pak. Yang pertama itu terkait dengan produk. Jadi produk apa yang boleh digunakan untuk persinyalan ya, supaya tadi tidak terjadi insiden atau accident. Kemudian juga terkait dengan masalah SDM-nya. SDM-nya itu termasuk orang yang merencanakan persinyalan ini, membangun persinyalan ini, dan juga yang merawat serta mengoperasikan. Kemudian juga terkait dengan proses. Nah, ini proses juga bukan hanya produk dan orang, proses juga ada suatu kaidah-kaidah yang wajib diikuti supaya memberikan hasil yang baik, Pak. Nah, mungkin sedikit demi sedikit persinyalan ini dulu kita adopt, Pak, dari mulai teknologi ini masih impor sampai kita kompetensi di situ, Pak. Nah, terkait dengan proses dan people juga produk. Nah, di sini ada requirement apa sih yang harus diikuti. Yang pertama terkait people-nya sendiri atau SDM yang terlibat, ya memang kita harus punya engineer yang berkualifikasi sesuai requirement dan juga punya kapabilitas, gitu ya. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi, nah teman-teman juga yang terlibat di tender-tender proyek perkeretaapian juga kita harus punya SKA atau sertifikat keahlian. Nah, di sini memang ada subklasifikasi yang sangat spesifik yang sesuai dengan bidang kita, yaitu subklasifikasi 406, ahli teknik sinyal dan telekomunikasi kereta api. Jadi rata-rata engineer kami sudah punya ini dan banyak juga yang punya kategori ahli utama, Pak. Itu siapa yang berikan, Pak? Itu ahli dari PJK, Pak. Dari mana? Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Oh, dari lembaga. Saat ini. Nah, kemudian juga terkait, nah ini kan bukan hanya proses terkait sinyalnya, tapi terkait keselamatannya sendiri, Pak. Jadi proses ini sesuai tadi, Pak, yang V-cycle tadi ini kan harus dimonitor dan harus dipastikan bahwa itu sesuai. Nah, kami pun mengirimkan engineer untuk dapat functional safety engineer, Pak. Nah, kalau ini yang kami punya dari TUV Renlan, gitu ya. Orang yang punya sertifikat ini juga termasuk mungkin yang agak jarang juga di Indonesia, Pak. Ya. Apa gitu ya? Kami mempunyai keunggulan karena memang secara produk kita juga tidak sembarangan, Pak. Kita produk dan proses mengikuti atau comply terhadap standar internasional. Kemudian juga kita sudah berada di proyek ini, Pak, di kereta-apian ini, khususnya di persinyalan itu, 83, Pak. Jadi kurang lebih kita 38 tahun berkecimpung di persinyalan kereta api. Kemudian kita juga punya
teknologi independence, gitu ya. Jadi kita punya kapabilitas yang dimiliki sendiri oleh kami. Jadi ketergantungan terhadap asing relatif rendah, Pak. Nah, kemudian ya di Indonesia kita memang hanya satu-satunya perusahaan yang bergerak di bidang yang memang dimiliki oleh pemerintah semuanya, Pak. Nah, kemudian untuk produk sendiri, Pak, ini ada produk pertama. Jadi ini penamaannya baru kami lakukan 2018, Pak. Jadi kita seragam penamaannya. Nah, ini seal ini mungkin nanti khawatirnya rancu, Pak, ada safety integrated level. Nah, kalau di sini seal ini adalah signaling land, gitu. Jadi ini produk yang terkait dengan signaling. Nah, move, ada seal track, ada seal hook, ada seal safe. Nah, mungkin nanti perbedaan dari keempat ini apa? Saya jelaskan berikutnya, Pak. Nah, seal move ini memang teknologi perkeretaapian yang paling canggih. Jadi teknologi kereta api itu kita bagi dua secara garis besar, ada yang route control, ada yang train control. Nah, bedanya kalau route control itu masih ada masinis, Pak. Jadi masinis itu dia akan melihat sinyal, ya, dan tidak ada koneksi secara langsung ataupun kontrol dari persinyalan terhadap kereta api sendiri secara sistem, gitu. Jadi memang murni mengandalkan si drivernya, itu yang route control. Nah, kalau train control itu sudah ada campur tangan, Pak, dari sistem persinyalan terhadap sistem kereta, gitu. Jadi sistem persinyalan di situ punya peran, ya. Contohnya mungkin yang paling sederhana adalah ketika misalnya kereta melewati batas kecepatan di suatu titik, sistem persinyalan bisa langsung memerintahkan sistem yang ada di keretanya untuk berhenti, melakukan emergency brake, gitu. Nah, ini beda dengan yang route control, Pak. Pakai apa, Pak? Ini maksudnya pakai komunikasi atau pakai? Betul, Pak. Di situ memang macam-macam, Pak, teknologinya. Yang paling sederhana itu indusi, Pak, sistem indusi. Jadi pakai semacam resonansi, Pak. Jadi ada komponen elektronik pasif, nanti yang akan memberi informasi bahwa kereta itu harus berhenti atau boleh jalan atau harus berhenti. Dan dia akan ngasih tahu sistem di kereta. Kalau dikasih tahu harus berhenti tidak berhenti, nanti di sistem kereta akan langsung melakukan emergency braking. Yang lebih advance ada yang pakai WiFi, Pak, dan itu juga bukan hanya supaya kereta berhenti ataupun lanjut, memang bisa sampai mengatur kecepatannya berapa, gitu. Oh, jadi sistem kontrolnya bisa mengambil alih ya, misalnya masinisnya agak sedikit lalai gitu? Ya, jadi sederhana seperti itu, Pak. Nah, ini memang untuk kereta mainline, Pak, yang saat ini yang dikelola PT KA memang itu teknologinya masih teknologi route control. Ya. Ke depan kita coba aplikasikan teknologi train control yang sifatnya overlay, gitu. Jadi tidak mengganti, tapi kita tambahkan terhadap sistem persinyalan yang ada sekarang, gitu, Pak. Untuk sistem-sistem yang ada di LRT Palembang contohnya, kemudian yang LRT Jabodebek, Jakarta MRT, dan juga Kalayang di Bandara Soekarno-Hatta itu sudah menggunakan teknologi yang train control tadi, Pak. Tapi yang kereta-kereta yang sekarang yang tradisional kita bilang ini yang ada ini keluar kota ini saat ini masih yang route control ya? Betul, Pak. Saat ini masih route control. Kami pun punya range produk yang cukup beragam dan berjenjang, dari mulai Seal Move 1000 ini yang tadi yang saya bilang. Ini ada yang ATP atau Automatic Train Protection, kemudian Seal Move 2000 ini yang sudah standar ETCS level 1, ada ya Seal Move 3000 ETCS level 2, dan Seal Move 4000 yang sudah menggunakan standar CBTC. Nah, kebetulan sistem persinyalan yang ada di Kalayang Bandara Soekarno-Hatta kita sudah menggunakan Seal Move 4000. Jadi di sini mendukung untuk GOA atau Grade of Automation level 4. Jadi keretanya kita driverless. Nah, ini yang kita pasang di Bandara Soekarno-Hatta.
Oke, kemudian juga seal track. Nah, ini terkait untuk perangkat-perangkat yang ada di lapangan. Nah, ini lebih kental, kalau sinyal ini lebih kental terkait dengan teknologi trend control, teknologi root control, Pak. Karena kan kalau teknologi sudah trend control itu lebih bisa langsung, khususnya yang advance tadi, Pak, sampai GOA4, itu dari sistemnya bisa langsung memberi informasi ke kereta ataupun sebaliknya. Tapi yang masih menggunakan teknologi root control, ini memang kita masih memerlukan wayside signal. Nah, di sini punya produk sendiri, Pak, seal track, ini artinya signaling lane, tapi untuk kelompok yang perangkat yang ada di sisi tracknya. Jadi ada seal track LS3000, ini untuk signal, kemudian SC1000, ini untuk yang deteksi KA, Pak, deteksi KA. Kemudian ada juga terkait dengan level crossing. Jadi ini kelompok, seal track ini kelompok. Tolong jelasin ke kita ini ininya persisnya fungsinya apa nih, yang tadi yang paling kanan itu yang lampu sama Ya, yang Excel counter. Baik, Pak. Jadi memang perangkat lapangan sebetulnya yang utama untuk signaling itu ada 3, Pak. Mungkin di luar level crossing ini ya. Yang pertama adalah sinyal, ya. Itu dia akan memberitahu masinis apakah dia harus berhenti atau bisa jalan. Nah, yang kedua adalah ini sama dengan lampu traffic light lalu lintas biasa ya? Secara fungsi sama, Pak, tapi secara teknologi mungkin berbeda. Oh iya. Karena kalau traffic light itu sisi contoh dalam aspek optiknya sendiri, dia harus pakai yang wide angle, Pak. Artinya kan semua yang di situ harus lihat warna. Kita bilang aspek lampunya. Tapi kalau sinyal kereta api ini kita menggunakan angle-nya yang sempit, Pak. Iya, karena hanya untuk masinis ya. Ini di sini contoh, Pak, ada jalurnya kan berdempet, Pak. Iya. Di sini memang kalau bisa yang sinyal yang sebelah itu jangan terlihat oleh masinis yang jangan lihat. Yang lain, Pak. Oh ya, unik ya. Gitu. Nah, itu bedanya, Pak. Nah, kemudian yang kedua adalah trend detection. Jadi seperti Bapak bilang tadi, kereta ini kan sebetulnya prinsipnya itu di dalam petak atau petak jalan ataupun yang ada di emplacement stasiun, itu tiap rel itu segmennya kita bagi-bagi, Pak. Bagi-bagi. Jadi akan istilahnya itu ada track section, Pak. Nah, sinyal itu apa? Nah, sinyal itu berfungsi untuk memberitahu si masinis kontrol tadi apakah dia boleh memasuki track section di depannya atau tidak. Nah, Bapak kebayang kan, Pak, kalau misalnya contoh zaman dulu jarak antar stasiun itu 5 km. Kan untuk berjalan dari A sampai B 5 km ini kan waktunya lama. Kan sayang, Pak. Kalau kita bagi section-section, misalnya sectionnya per 1 km, bisa ada 5 kereta yang beriringan di situ. Tapi tidak ada 2 kereta dalam satu section. Artinya di situ lebih efisien atau kapasitas lintasnya bisa lebih optimal. Nah, itu yang kita lakukan di Jabotabek, Pak. Di Jabotabek khususnya untuk KRL memang di situ ada istilah adalah block section. Nah, jadi kalau ini tolong saya konfirmasi Pak Teddy. Jadi karena di rel kereta itu nggak boleh saling nyusul atau mendekati takut terjadi kecelakaan atau tabrakan, maka kita bagikan ke seksi-seksi ini ya. Sepotong begini nggak boleh ada dalam satu jarak nggak boleh ada lebih dari satu kereta gitu kan. Nah, untuk mengetahui bahwa satu kereta ini ada apa enggak di situ, pakai alat ini. Jadi begitu dia ada kelindas, ya Pak ya, nanti dia mendeteksi bahwa oh di situ ada kereta. Nah, jadi yang belakangnya itu jaraknya nggak boleh lah dalam satu jarak yang bersamaan itu. Gitu ya Pak ya. Jadi memang dalam satu petak itu, jadi ada sensor, Pak, di batas petak. Sensornya. Ada sinyal di situ. Jadi misalnya sebelumnya nih ada kereta sudah masuk ke situ, bila section di depan sinyal itu kosong, maka sinyal itu akan memberi isyarat ke masinis boleh masuk ke
petak tersebut. berikutnya. Hijau misalnya atau kuning misalnya. Kemudian ketika dia masuk petak tersebut, itu ada sensor yang akan menghitung jumlah roda kereta yang masuk. Iya. Sedangkan di sisi lain, ya, ketika dia sudah keluar dari section itu, ada juga sensor yang menghitung jumlah roda yang keluar, gitu. Jadi ada satu gerbong ketinggalan, itu di depannya itu tidak bisa hijau atau kuning. Iya. Sectionnya itu dianggap masih terduduki, Pak. Seperti itu. Tapi Jadi kalau prinsipnya gitu ya Pak ya, petak. Kalau ini kosong nih jalan, ini kosong nih jalan, ini kosong. Ada isi, ini nggak boleh jalan, kurang lebih gitu ya. dan itu masuknya juga tergantung apakah petak yang kosong di depannya itu satu section atau dua section. Nah kalau dua sinyalnya mungkin bisa hijau, tapi section itu sinyalnya kuning. Nah hijau sama kuning bedanya di kecepatan Pak. Kalau hijau mungkin masih bisa ngebut, tapi kalau kuning ini harus pelan, jangan sampai bablas gitu. Karena memang yang kosong ini cuman contoh tadi 1 kilo Pak. Jadi kalau kecepatannya terlalu tinggi, dia braking distance-nya jauh, ya khawatirnya dia akan melanggar sinyal yang berikutnya gitu Pak. Iya. Tapi kalau dua section kosong ya mungkin masih dikasih hijau gitu. Tapi di depannya Menarik. seperti itu Pak. Nah beda lagi dengan untuk kereta yang tadi Pak yang driverless. Jadi petaknya sendiri itu sudah dinamis Pak. Makanya yang kita sebut moving block Pak. Jadi bukan, jadi yang tadi kita pakai sensor yang petaknya dibagi-bagi dan petaknya itu physical, kita sebut fixed block Pak. Tapi kalau petaknya itu sudah virtual dan dinamis, kita sebut moving block Pak. Itu teknologi-teknologi yang untuk kereta driverless. Gitu. Artinya tingkat keamanannya harus lebih tinggi Pak ya, karena nggak boleh ada kesalahan pasti Pak. Ya. Jadi memang yang lintas-lintas yang butuh kapasitas besar ya, sehingga kereta itu bisa sampai semacam beriringan Pak. Nah itu menggunakan moving block. Jadi moving block prinsipnya sama kayak kita naik mobil Pak. Jadi sensor kita kan kita ada mata kita Pak, ada kaki ataupun setir gitu ya, kaki gas sama rem, ada tangan juga setir misalnya. Ketika kita melihat kendaraan di depan kita cukup jauh Pak, kita bisa nambah kecepatan. Tapi mendekati kendaraan tersebut, kita pelankan sampai pas mungkin ya sekitar 2 meter di depan itu kita berhenti. Jadi di situ tidak ada petak-petak Pak, tapi memang sesuai dengan jarak kendaraan yang ada di depan kita. Nah, untuk moving block pun sama Pak. Jadi kita tidak ada physical section seperti di fixed block, tapi itu mengandalkan tapi sistem yang baca Pak, bukan mata masinis. Nah, kalau mata masinis itu kegagalannya tinggi, tapi sistem yang baca. Jadi sistem itu tahu suatu kereta ada di posisi mana, sehingga kereta di belakangnya itu tahu juga posisinya, jaraknya berapa. Nah di situ ditentukan secara dinamis kecepatan kereta di belakang itu berapa. Nah kalau jalan dan di depannya ngebut, artinya di belakangnya boleh tambah kecepatan. Tapi kalau di depannya berhenti, itu secara perlahan kecepatannya harus turun. Itu teknologi yang lebih advance, Pak. Jadi sesuai ya mirip dengan manusia gitu Pak ininya. Tapi secara sistem. Nah ini memang yang butuh tingkat keamanan tinggi. Nah perangkat yang ketiga yang penting mungkin ya level crossing salah satunya, tapi ada satu lagi namanya point machine. Jadi kalau kereta itu kan tidak punya setir Pak ya, karena rel. Jadi yang disetir itu relnya, dia apa belok atau lurus. Nah, itu nama perangkat yang membelokkan ataupun meluruskan si rel itu adalah point machine gitu. Jadi itu Pak sebetulnya perangkat lapangan untuk persinyalan Pak. Tapi memang untuk point machine tadi kita belum melakukan produksi sendiri Pak. Jadi untuk sinyal kita sudah, exo counter memang ini juga tingkat kandungan dalam negerinya masih kecil ya. Kemudian level crossing kita sudah ada, tapi untuk point machine tadi kita memang masih belum punya Pak. Makanya mungkin sebagian belum pernah ngelihat persisnya bekerjanya point machine itu ya. Jadi kalau ada itu apa tuh relnya mau pindah, relnya yang bergerak ya.
Kereta yang bergerak, Pak. Yang mengarahkan Itu ke sana, didorong didorong. motor, Pak. Gitu. Oh, pakai motor ya? Atau lurus, Pak. Mungkin nanti ada kesempatan lebih detail saya bisa jelaskan terkait dengan prinsip kerja persinyalan, Pak. Ya, benar. Saya juga beberapa kali memberi materi itu. Mungkin lain kali, Pak ya. Kalau ada kesempatan, insya Allah saya siap, Pak, untuk memberikan itu. Nah, berikutnya terkait produk, ya, di sini terkait dengan SCADA system. Nah, kita dengan Silvu. Nah, ini produk kita terkait control center, Pak. Ini sudah banyak, Pak. Untuk yang kereta yang advance, LRT di LRT Palembang, LRT yang dikerjakan Jakpro kemarin, Pak, LRT DKI, itu kita juga menggunakan Silvu kita. Kemudian di APMS ataupun Skytrain atau Kalayang, itu kita juga menggunakan produk kita. Kemudian untuk yang existing, jalur antar kota, Daop 1 di Manggarai itu juga menggunakan Operation Control Center punya kita. Kemudian di Purwokerto, Daop 5, di Daop 4 Semarang, Daop 8 Surabaya, dan di Daop 7 Madiun, Pak, itu sudah punya juga. Dan mungkin yang bulan ini akan dioperasikan di Daop 6 Yogyakarta, Pak. Jadi hampir semua Daop itu sudah menggunakan sistem monitoring yang bisa memonitor beberapa stasiun sekaligus yang menggunakan produk dari PT LEN yang kita sebut yaitu kelompok produknya adalah Silvu. Nah, Silvu, apa itu Pak? Silvu? Maaf, Pak, kecepatan. Oke, Silvu. Ya. Nah, jadi ini Pak, Silvu ini dia yang mengintegrasikan semua. Jadi kalau sekarang kita ada yang lagi tren digitalisasi, Pak. Jadi untuk sistem perkeretaapian ya digitalisasi itu ya memang platform produk yang diusung oleh PT LEN itu Silvu tadi, Pak. Karena dia bisa mengintegrasikan semua sistem, baik itu sistem yang terkait dengan field level ataupun yang lapangan, dengan marketing dan juga dengan information management system, ataupun juga mungkin interface dengan sistem lain yang ada di luar sistem kereta api. Contoh misalnya kalau terkait dengan disaster information system kan kita perlu juga, Pak, ya, untuk mendapat informasi, karena contoh sekarang kereta-kereta yang sudah kita gunakan untuk metro, ya misalnya Jakarta MRT, itu kan dibangun elevated. Jadi kita tahu misalnya gempa dengan itu kereta itu harus berhenti operasi dan itu terintegrasinya di suatu platform, ya. Saat ini memang beda-beda, tapi ke depan LEN ini juga akan mengusung isu digitalisasi dan integrasi ini dalam satu produk yang namanya Silvu. Nah, produk kita sendiri, Pak, ini sudah punya sertifikat SIL 2. Jadi memang di dunia ini yang punya SIL 2 ini tidak banyak, Pak, paling 2 atau 3 perusahaan, dan salah satunya di PT LEN ini. Karena sistem SCADA atau kontrol yang ada di high level ini bisa dikatakan non vital. Jadi sebetulnya tidak ada sebelumnya, tidak ada requirement untuk punya safety integrated level sekian gitu ya. Tapi karena memang sempat ada kejadian waktu itu, kalau nggak salah di Cina ya, mungkin mohon maaf kalau salah. Di situ ada ketika signalingnya, kontrol untuk signalingnya sendiri gagal, menggunakan yang high levelnya untuk mengoperasikan yang fieldnya, dan di situ ada kegagalan, sehingga di situ ada accident. Nah, makanya untuk proyek yang baru, contoh di LRT DKI, Pak, mereka sudah minta bahwa untuk sistem kendali yang sifatnya high level pun itu sudah punya sertifikat SIL Safety Integrated Level 2 minimal, Pak. Dan kita sudah punya produk. Waktu itu kita di-assess oleh Bureau Veritas bahwa produk kita compliant dengan SIL 2 ini, Pak. Ya, bagus. Waduh, selamat, Pak. Bagus. Terima kasih, Pak. Ini produk yang, jadi produk berikutnya adalah SIL Safe atau interlocking system.
Nah, ini SealSafe ini adalah otak daripada sistem persinyalan gitu ya. Nah, ini memang produk pertama yang kita kuasai, ini sesuai dengan strategi pengembangan produk kita, Pak. Kalau di persinyalan ini kan komponennya banyak, Pak. Ada interlocking system sama tadi perangkat luar yang kita pasang. Nah, memang penguasaan teknologi itu dimulai dari sistem. Jadi generalnya dulu. Apa sih yang menjadi sesuatu yang menguasai seluruh sistem persinyalan? Nah, itu adalah sistem interlocking. Jadi kita mulai penguasaan teknologi kita dari sistem interlocking. Nah, kemudian perangkat luar baru kita substitusi secara pelan-pelan dengan produk dalam negeri, Pak. Tapi sistem integrasi dan kemudian juga otak yang mengendalikan semuanya sistem interlocking itu kita kuasai dulu. Meskipun memang secara hardware kita juga masih ada beberapa yang tergantung dengan luar, Pak. Karena memang terkait dengan environment industri komponen kita yang masih terbatas. Nah, di antara produk ini memang kita punya SealSafe 3000. Ini yang murni hardware softwarenya buatan kita, Pak. Tapi ini masih terkendala dengan sertifikat internasional kita, Pak. Dan ini sudah dipasang di Gumilir. Ini kerjasama antara PT LEN, kemudian Ristek, ada juga ITB dan ITS yang terlibat di situ, Pak. Termasuk juga BPPT. Sudah dicoba di mana ini, Pak? Dipasang di mana? Di stasiun Gumilir, Pak. Jadi di Cilacap, Pak. Oh, oke. Ya, ini kita sudah pasang dan sejauh ini ya bisa berfungsi dengan baik, Pak. Nah, ini yang populasi paling banyak SealSafe 4000. Jadi sistem software kita kuasai, tapi memang ini hardware kita masih menggunakan skema codes atau commercial of the self. Jadi kita tidak membuat sendiri hardware-nya, tapi kita punya requirement, kita dibantu oleh pihak ketiga untuk membuat membuat produk sesuai dengan requirement kita. Jadi ini SealSafe 4000 dan SealSafe 5000. Nah, ini bedanya apa? SealSafe 4000 ini kita pasang di mainline yang intercity tadi, Pak, yang lebih banyak kontrol. Tapi kalau kita membutuhkan interlocking yang nanti akan digabungkan dengan teknologi train control, kita menggunakan SealSafe 5000. Jadi memang skemanya sama codes, tapi yang ini kita tingkat kandungan lokalnya lebih tinggi karena kita memang di sini murni hardware, sedangkan firmware, software itu dari kita. Nah, kalau di sini memang hardware dari luar termasuk dengan firmware-nya. Jadi kita hanya masuk di software dan aplikasinya saja, Pak. Tapi yang SealSafe 4000 ini itu sudah mendapatkan sertifikasi juga dari Kementerian Perhubungan, Pak. Jadi saya tidak tahu apakah produk yang luar sudah disertifikasi Kementerian Perhubungan, tapi yang kita ini SealSafe 4000 dan 5000 itu sudah. Selain memang secara produknya sendiri, secara hardware, dia sudah memenuhi atau comply terhadap Seal 4 requirement atau Safety Integrated Level 4. Jadi level tertinggi daripada tingkat keselamatan produk yang diterapkan khususnya di Eropa, Pak, melalui EN atau European Norm 50126, 128 dan 129, Pak. Oke. Nah, ini Pak kiprah kita untuk persinyalan kereta api yang ada di Indonesia. Hampir semua stasiun yang ada di Jawa dan Sumatera itu sudah kita pasang dengan sistem persinyalan kita, Pak. Jadi ada awalnya sistem persinyalan mekanik, kita ganti dengan produk kita yang baru. Ada juga memang yang sudah elektronik, gitu ya, tapi memang usianya sudah lama, itu kita pasang dengan sistem kita ganti. Termasuk saat ini yang sedang kita kerjakan di Jabotabek, Pak. Jadi yang jalur itu saat ini sedang kami kerjakan, mudah-mudahan bisa sesuai tepat waktu, Pak, di 2022 akhir itu semua di Jakarta sudah terpasang dengan produk dari PT LEN, produk dalam negeri, Pak. Ini maksudnya se-KRL Jabotabek ya? Nah, saat ini memang yang proyek yang sedang berjalan yaitu di Center Line, Pak, kemudian di Bogor Line dan Loop Line. Kami sedang ada proyek di sana, Pak. Jadi sistem persinyalan lama yang berdasarkan SSI yang mungkin 80-an, Pak ya, itu kita
dengan sistem yang baru, Pak. Nah, mudah-mudahan dengan penggantian sistem ini, ya keterlambatan yang diakibatkan oleh gangguan sinyal itu bisa kita minimalisir, Pak. Mudah-mudahan. Di luar negeri pun kita sudah ikut berkiprah, Pak. Di Bangladesh kita sudah melakukan modifikasi di 4 stasiun. Kemudian di Singapura waktu itu ada di stasiun Bisan, jadi ada pemasangan platform screen door yang dikaitkan dengan persinyalan. Kita juga ikut di situ. Di Malaysia juga ada modifikasi dan training. Dan ini proyek yang kita kejar, Pak. Di Bangladesh kita kejar juga ada beberapa tambahan modifikasi dan penggantian sistem persinyalan di beberapa stasiun. Kemudian di Filipina, di sini juga ada pekerjaan LRT. Nah, ini semua kita coba masuk juga, Pak, untuk wilayah regional di ASEAN ini, Pak. Dan ini, Pak, terkait TKDN, Pak, ini juga yang penting juga, Pak. Di sini punya produk tadi lampu sinyal, itu TKDN kita sudah dapat dari Kementerian Perindustrian, itu TKDN kita di 59,96%, Pak. Ini karena memang hardware lebih banyak. Untuk produk interlocking kita, Pak, SealSafe 4000 itu kita sudah punya di 40,69%. Untuk CCTV kurang lebih di 51 dan untuk SCADA kurang lebih di 60. Ya, untuk SCADA sama CBTC yang ini SealView, Pak. SealView, yang ini SealMove. Nah, ini yang SealSafe. Ini SealTrack, Pak. Maaf, labelnya belum saya ganti, Pak. Nah, ini semua kita juga concern ke TKDN, Pak, karena memang di LAN sendiri, karena LAN ini juga BUMN, Pak, kita punya 2 misi. Artinya sebagai perusahaan profesional kita memang harus mencetak laba sesuai dengan keinginan pemegang saham, tapi di satu sisi kita juga punya misi, kita harus mengembangkan kompetensi sesuai bidangnya. Nah, dalam hal ini kita menjaga bahwa kompetensi Signal ini jangan sampai lepas, Pak. Karena ketika itu lepas, karena misalnya produk asing lebih murah dan lain-lain, ya ketergantungan kita akan sangat tinggi, Pak. Dan kalau seperti itu ya kita akan dijajah terus, Pak. Betul, Pak. Jadi memang kami dari sisi keuntungan bukan hanya untuk membiayai gaji dan lain-lain, tapi kita coba sisihkan sebesar mungkin untuk pengembangan, untuk mengembangkan sisi produk maupun kompetensi SDM kami, Pak. Terima kasih, Pak Teddy. Ya, intinya kan kita lihat di sini perkembangan yang dilakukan LAN dengan lewat anak perusahaannya LAN LRS ini kan cukup membanggakan lah ya kita. Artinya secara bertahap kita sudah mulai menguasai teknologi dari persinyalan dan kita bahkan mampu memproduksinya sendiri dengan tadi Bapak bilang dengan level keamanan yang tinggi. Manfaatnya tadi Bapak sebutkan manfaatnya penghematan devisa, ketidaktergantungan pada luar negeri. Barangkali juga yang lebih penting saya juga melihat bahwa ini kan ke depannya saya yakin industri perkereta-apian akan semakin besar, Pak ya. Makin luas lagi saya kira sehingga manfaat devisanya tadi akan lebih besar, manfaat SDM lebih besar. Juga saya kira akan membuka peluang untuk aplikasi di tempat lain. Pak. Saya membayangkan Pak tadi waktu Bapak menjelaskan, saya membayangkan ini kan sekarang pemerintah lagi mau bikin apa ya, kita dengar ibu kota baru ya katanya kan. Ya, katanya mau bikin autonomous transport, hanya autonomous mobil seperti gitu. Itu ya pelik sih, memang jauh lebih pelik ya, karena kalau kereta api kan relatif satu arah ya, satu dimensi. Kalau mobil mungkin agak lebih pelik. Tapi yang kita harapkan bahwa kemampuan itu pastinya nanti akan bisa diaplikasikan lagi di tempat lain. Jadi saya sangat senang sepertinya tadi Bapak bilang SDM-nya ini, pembinaan SDM-nya, Pak ya, yang nanti kan pasti akan snowballing, Pak ya, ke penguasaan yang lainnya. Saya kira mudah-mudahan ya semakin berkembang lah, Pak, dan juga ya semangat terus lah, Pak ya. Lagi bayangannya juga mungkin masih muda-muda ya rata-rata di tempat Pak.
Rata-rata di bawah 40, Pak. Jadi perbandingan antara yang di atas 40 sama di bawah 40 itu 80 banding 20. Jadi Wow. 8% itu masih di bawah 40 tahun, Pak. Hmm. Yang penting sekali adalah semua pihak itu harus mendukung, dikasih kesempatan. Ya mungkin kalau pada tahap-tahap awal nggak terlalu banyak, mungkin dari sisi keuangan yang bisa kita saving, artinya menguntungkan ya. Tapi tadi peningkatan kualitas SDM, kemampuan produksi dalam negeri, itu yang sebetulnya menjadi aset yang sebetulnya harus kita hitung juga. Kita sebagai bangsa ya, kita harus kita hitung manfaat seperti itu. Ini yang kita sebenarnya melihat ke depan ke arah ke situnya, Pak Teddy. Jadi semangat Pak Teddy dengan kawan-kawannya itu. Ya betul Pak. Dari kami sendiri juga melihat ini kesinambungan bahwa kita harus menjaga kompetensi persinyalan ini cukup strategis Pak. Karena memang pemerintah juga dulu dengan pinjaman asing waktu awal masukkan teknologi persinyalan itu juga investasinya cukup besar Pak. Jadi jangan sampai itu terputus. Memang di tengah pandemi COVID ini juga kita agak terkendala Pak, karena jumlah proyek yang bisa kita kerjakan juga sedikit. Kemudian tingkat persaingan pun sekarang sudah masuk ke persaingan harga Pak. Jadi otomatis memang, waduh kita harus bersaing dengan yang lain yang mungkin juga tidak menggunakan produk dalam negeri Pak. Nah ini juga memang ya kalau idealnya dari pemerintah bisa melakukan suatu skema yang lain Pak terhadap proyek persinyalan, karena memang pemerintah sendiri sudah melakukan investasi yang besar. Dan misalnya proyek ke depan bisa juga penunjukan kepada LRS untuk persinyalan, tapi mungkin dengan at cost Pak. Jadi berapa pengeluaran real yang dikeluarkan, ya dikasih misalnya keuntungan sekian. Nah dari situ pun harus kita menyisihkan untuk pengembangan. Saya pikir itu lebih bagus Pak. Tapi memang karena itu belum terjadi ya, apapun tantangannya, insya Allah Pak, teman-teman tetap punya semangat yang sama. Teman-teman milenials Pak yang menganut balance life ini, mereka memang tidak hanya melihat secara materi, gaji dan lain-lain, tapi semangat bahwa apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat Pak bagi bangsa. Nah, itu memang yang paling bisa menyentuh mereka, bahwa ke depan ini apa yang kita lakukan bukan hanya bermanfaat untuk kita, tapi insya Allah bakal dikenang oleh anak cucu kita di masa depan Pak. Itu yang bisa membangkitkan semangat teman-teman Pak. Ya, dan nanti apa ya namanya, kalau Bapak dan teman-teman ini keberhasilan Bapak di sini akan memotivasi di sektor-sektor yang lain Pak, seperti gitu. Oh, Pak, bisa juga seperti itu. Harapannya gitu. Dan ya mungkin pada kesempatan ini kita menghimbau lah semua pihak yang punya posisi untuk memutuskan membeli barang lewat mana gitu kan, membeli barang lewat mana, ya sedapat mungkin kita gunakanlah industri dalam negeri kita, apalagi yang teknologinya sudah sampai TKDN-nya sekian persen, tadi cukup tinggi dari teman-teman. Gitu. Ya, memang itu Pak, hambatan secara formalnya itu Pak, karena memang ketika kita mengikuti tender yang ada kan verifikasi data itu lebih ke administratif Pak ya. Tapi tidak verifikasi faktual sebetulnya peserta tender ini punya kualifikasi yang cukup atau tidak gitu. Nah ini mungkin karena memang ya artinya barrier untuk masuk ke industri ini hanya di sisi administratif, ya memang banyak pihak yang bisa masuk meskipun mungkin nanti pada akhirnya mereka akan menggunakan barang-barang dari luar juga gitu Pak. Jadi kita makanya. kami sayangkan karena pemerintah ini sudah berinvestasi banyak Pak sejak tahun 80 ada TUT, TOT dan lain-lain. Bagusnya itu memang bisa dikembangkan. Tapi kita memang tidak berkecil hati Pak. Apapun contoh seperti Bapak sebutkan tadi, betul Pak, kita punya produk Silvu yang integrated, digitalisasi, mungkin bukan hanya berguna untuk railway, tapi bisa berguna juga untuk sektor perhubungan lain, bahkan mungkin untuk sektor di luar perhubungan Pak. Jadi insya Allah di sini tetap semangat Pak, apapun kondisi dan tantangannya. Mohon doanya Pak, supaya kami tetap bisa menjaga kompetensi persinyalan ini tetap ada di Bumi Pertiwi Pak, tidak hilang di telan masa Pak. Makasih Pak. Alhamdulillah, bukan main.
Pak Teddy dan kawan-kawan dengan semangatnya itu mungkin generasi yang lebih tua kayak generasi saya ini di satu sisi merasa malu karena kita banyak ketidakberhasilan, sekarang generasi Pak Teddy jauh lebih berhasil. Tapi di sisi lain kita merasa bangga dan menaruh harapan besar lah kecerahan masa depan, terutama masa depan industri teknologi kita. Gitu ya Pak Teddy. Terima kasih sekali sharingnya. Salam untuk kawan-kawan semua. Semangat lah, semangat tinggi. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang. Salam buat teman-teman sekalian.